Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Ya, tema kita kali ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang ekonomi politik utang luar negeri. Baik, tema ini sangat sensitif ya, karena memang sering dikait-kaitkan dengan politik dan memang faktanya demikian. Kenapa kok dikaitkan dengan politik? Karena memang ini tergantung paradigma ya, tergantung cara pandang kita dalam memahami teori pembangunan dalam sebuah negara. Ada yang pro utang, ada yang anti utang. Nah, di Indonesia saja kita sangat kenal dengan Pak Soekarno yang anti utang ya. Tapi berbeda rezimnya, Pak Soeharto justru sangat dekat dengan utang. Jadi wajar ya, utang ini menjadi komoditas politik. Ya, tetapi yang menarik kita gali saja ya secara pendekatan politikal ekonomi. Kita kaji dia dengan pendekatan ekonomi politik, apa benar demikian? Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Memang secara teoritis ya tidak ada masalah memang dengan utang itu. Karena memang secara fakta kita nggak punya dana, kita nggak punya duit untuk membangun. Karena keterbatasan saving dalam negeri kita. Karena memang secara teoritis ya, pembangunan itu terjadi secara masif kalau terjadi akumulasi kapital di dalam sebuah negara. Nah, akumulasi kapital, saving, memang digunakan untuk investasi. Makanya kalau kita lihat secara teoritis memang ada saving itu setara dengan investasi. Savingnya naik, maka investasi naik, pengangguran turun, permintaan agregat juga akan ikut naik, maka ekonomi juga akan ikut naik. Artinya memang pembangunan itu ya tergantung dengan modal, tergantung dengan akumulasi kapital, tergantung dengan saving. Tetapi bagaimana kalau saving kita terbatas? Terjadi yang namanya kesenjangan tabungan. Sehingga kita tidak bisa menggerakkan sektor-sektor real, kita nggak bisa menggerakkan investasi di dalam negeri, sehingga lapangan kerja terbatas, pengangguran semakin membeludak, permintaan agregat semakin turun, maka terjadi malapetaka ekonomi dalam sebuah negara. Maka ya landasan teoritisnya, solusinya adalah utang. Nah, teori utang ini ya tentu baru saja muncul ya sejak abad ke-18 akhir ini. Nah, ini bantahan ya. Kenapa negara-negara sebelumnya banyak saja negara maju tanpa utang kok. Ya, ini bantahan warung kopinya ya, nanti kita jelaskan secara teoritis ilmiah. Kemudian ya, bagi yang mendukung utang luar negeri ya sah-sah saja, karena dalam rangka menutup kelangkaan dana pembangunan domestik tadi. Boleh kita pinjam asal kita gunakan dalam rangka membangun, tapi dengan prinsip kehati-hatian. Ya, kita perlu mengakumulasi, kita perlu mengkalkulasi, kita perlu menghitung-hitung ini untung atau tidak, baik dalam jangka yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jangan sampai utang ini menjadi beban negara, membengkak sehingga terjadi kegagalan dalam pembayar utang. Tentu saja dampaknya adalah masyarakat secara komprehensif dan keseluruhan. Nah, kemudian teori pembenaran yang lain, ada yang namanya konsep lingkaran setan kemiskinan, dan ini berlaku bagi individual maupun bagi sebuah negara. Jadi memang banyak orang yang nggak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini karena memang keterbatasan modal. Mereka nggak punya sumber pendapatan yang cukup. Karena mereka nggak punya sumber pendapatan yang cukup, ya jangankan untuk menabung, untuk makan sehari-hari saja nggak bisa. Sehingga wajar mereka nggak bisa sekolah, ya nggak bisa sekolah, akhirnya ya tingkat intelektualitasnya juga rendah,
maka mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif. Akhirnya mereka juga lagi-lagi nggak punya sumber pendapatan yang cukup, berputar-putar di situ saja. Ya. Kemudian dari si supply-nya misalkan mereka nggak punya pendapatan, mereka nggak punya tabungan tadi nggak bisa mendongkrak investasi. Sehingga investasi yang rendah, maka modal pun ya tidak begitu menggeliat, pasar tidak begitu tumbuh. Produktivitas rendah, maka tetap saja miskin. Kemudian dari sisi demand-nya juga demikian, sumber pendapatannya rendah, maka mereka nggak punya permintaan, baik permintaan individual maupun permintaan secara agregat. Investasinya rendah karena tidak ada pasar tadi, maka modalnya pun akan rendah, maka produktivitas sebuah negara pun akan rendah. Maka negara itu hanya berputar-putar di situ saja, nggak bisa menjadi negara ya maju. Maka solusinya yang ditawarkan adalah dengan bantuan, ya, atau tepatnya dengan utang yang diberikan oleh negara-negara yang sudah mapan. Nah, ternyata setelah kita telusuri, setelah kita pahami betul, ternyata utang ini adalah ya rasionalisasi dari negara-negara mapan dalam rangka ya mempertahankan keadidayaannya, tapi dalam rangka menguasai negara-negara berkembang dan negara miskin. Bagaimana cara menguasainya? Ya mereka munculkan teori-teori yang rasional seperti globalisasi, ya tema terdahulu kita, seperti privatisasi. Kemudian utang sekarang. Nah, utang ini menjadi instrumen. Ketika ada negara miskin ataupun developing country ataupun negara berkembang ingin minjem, maka mereka harus tunduk kepada ya kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh negara-negara pendonor. Tidak boleh tidak, harus manut dan harus tunduk. Dan negara ya yang meminjam tidak punya pilihan, harus tunduk patuh kepada aturan-aturan kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, kita pinjam kepada negara-negara mapan. Negara mapan itu mereka sudah melakukan hubungan multilateral. Mereka tergabung di dalam G20 misalnya. Mereka adalah negara pendonor, punya saham terbesar di IMF, di World Bank. Dan kita nggak bisa melawan negara maju itu. Mereka punya kepentingan dan mereka punya kekuatan, mereka punya power. Ya tentu karena ada semacam kepentingan, maka utang ini menjadi masalah. Ada udang di balik batu, ya maka utang ini menjadi problem. Nah inilah yang ditakuti oleh para pengamat. Ketika kita punya utang luar negeri, tentu negara-negara pendonor tidak diam, mereka punya kepentingan di balik itu. Ya katakanlah ya seperti peristiwa ya sejarah Indonesia ketika menghadapi krisis tahun 1997. Utang kita membengkak ya karena kita mengikuti kebijakan IMF. Apa kebijakan IMF? Utang ya itu menjadi penentu, menjadi pengendali. Kita nggak bisa apa-apa, kita harus tunduk sama IMF. Pada awalnya ya kita ingin merendahkan bunga pada waktu itu agar investasi semakin meluas, pengangguran turun. Tetapi IMF inginnya bunga itu semakin ditinggikan. Maka dampaknya luar biasa. Kita menjadi negara terparah krisisnya ya bersama Thailand, bersama Korea Selatan dan Argentina. Itu satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalkan yang baru-baru ini ketika banyak negara yang berutang sama Cina. Katakanlah seperti Zimbabwe sekarang. Mereka sudah menggunakan mata uang yuan.
Karena tahun 2015 mereka tidak mampu membayar utang mereka yang sudah jatuh tempo. Maka konsekuensinya mata uang mereka diganti menjadi yuan tahun 2016 sampai sekarang. Begitu juga dengan Angola yang terancam sekarang Sri Lanka dengan Pakistan dan Malawi. Ya, Cina pelan-pelan tapi pasti menjadi negara adidaya. Mereka seolah-olah ingin membantu, tetapi mereka punya kepentingan. Apa kepentingan mereka? Ya, salah satunya adalah mereka ingin menguasai dunia. Bahkan mereka punya program namanya BRI, Belt Road Initiative. Mereka ingin membangun jalur sutra daratan dari Cina sampai Eropa Barat, kemudian melalui kemaritiman, melalui Indonesia nanti sampai Afrika. Itu jalur perdagangannya Cina. Mereka ya secara masif menggelontorkan ratusan ribu triliun kepada negara-negara di dunia ini yang membutuhkan dana dalam rangka ya agar mereka negara-negara yang meminjam tadi patuh dan tunduk kepada kebijakan Cina, minimal mengamankan kepentingan Cina karena mereka ingin membangun jalur perdagangan dunia yang disebut sebagai jalur sutra, baik daratan maupun kemaritiman. Makanya kita perlu hati-hati dengan utang. Sehingga wajar utang ini sebuah dilema, ya, terutama bagi negara berkembang seperti kita. Kalau kita tidak berutang, maka kita nggak punya dana untuk membangun. Tapi kalau kita berutang, maka kita terancam, tergadaikan bisa jadi negara kita. Bahkan kita nggak bisa lagi mandiri di dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi kita, karena akan diintervensi oleh negara-negara pendonor. Sebagaimana tahun 97 lalu. Kita diintervensi, kita dikontrol, bahkan kita dikendalikan oleh IMF, International Monetary Fund. Nah, inilah ya si malakamanya atau dilema utang. Baik. Jadi utang ini memang dia adalah komoditas politik. Berbeda presidennya, maka berbeda pula kebijakannya. Seperti tadi ya di Indonesia. Soekarno anti utang, bahkan beliau mengatakan utang itu adalah najis. The indigenous debt. Biarkan saja kita punya sumber daya alam. Kita gak perlu mengutang. Sumber daya alam yang melimpah itu nanti akan dikelola oleh ya pribumi masa depan, kata Pak Karno. Kita nggak perlu ngutang hari ini. Tapi ketika Pak Soekarno lengser dari presiden tahun 65, berganti dia menjadi Soeharto. 3 tahun kemudian kebijakannya berubah total, yang awalnya adalah negara yang anti utang, justru menjadi negara yang pemburu utang. Bahkan Pak Soeharto dikenal sebagai presiden pembangunan. Ya, karena memang ya utang dari IMF, International Monetary Fund. Nah, ternyata setelah kita amati memang ini adalah politik negara maju. Politik neoliberalisme. Jadi utang itu adalah instrumen untuk menciptakan ketergantungan. Negara-negara berkembang, negara-negara miskin akan selalu tergantung kepada negara maju. Maka kesimpulannya, utang yang ditawarkan oleh negara-negara neoliberal sebagai solusi ternyata justru itu sebagai pengikat lebih lama kita tergantung pada negara maju. Karena apa? Karena semua kebijakan kita dikendalikan, dikontrol, ya diintervensi oleh negara maju. Maka sampai kapanpun kita tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Yang kedua, mereka punya kepentingan. Sumber-sumber kekayaan yang berpotensi bagi negara berkembang itu bisa dijarah sama mereka. Misalkan sumber daya alam yang melimpah, pasar yang begitu besar, investasi yang begitu luas, akan mereka kuasai. Ya dengan catatan mereka boleh, kita ikhlas kok ingin membantu, tapi kita ketika kita ingin berinvestasi, kata mereka, tolong dibukakan pintu yang mudah, pintu yang lebar selebarnya agar kita mudah berinvestasi di sini. Makanya jangan heran ya, di Indonesia ini punya Amerika banyak sekali, dari Freeport ya, belum yang lain. Cina juga demikian, pelan-pelan Cina menguasai pasar kita.
menguasai investasi kita. Bahkan di Sulawesi Barat, di Mamuju punya Cina, di Kalimantan juga rata-rata ada yang punya Cina. Ya di Sumatera juga punya Cina. Pelan-pelan Cina tapi pasti menggeser hegemoni dominasi Amerika yang dulunya lebih dekat kepada Orde Baru zaman Soeharto. Nah sekarang rejim sekarang mungkin lebih dekat sama Cina, maka pelan-pelan kepentingan Cina itu diamankan. Kita nggak punya pilihan lain. Kata Cina, kita siap menggelontorkan kepada Indonesia 1.000 triliun tapi amankan kepentingan Cina. Dan itu jelas disampaikan oleh Xi Jinping pada waktu itu. Makanya jangan heran ketika musim-musim lockdown sekarang, ketika masyarakat, rakyat di PSBB nggak boleh mudik, ya, tapi boleh pulang kampung. Di saat yang sama orang-orang Cina boleh kok datang ke Indonesia, bahkan difasilitasi. Ini sempat ramai kemarin, ya, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu di Sulawesi. Bahkan mereka difasilitasi terbang dari Jakarta, kemudian terbang lagi ke Sulawesi. Dan itu orang Cina yang jelas-jelas negara epicentrumnya corona, malah dimudahkan. Ada apa ini? Ya karena kita sudah tergantung, kita sudah disetir, dikendalikan. Kita sudah mengalami ketergantungan. Kalau kita sudah tergantung, apapun kata yang membantu kita harus manut. Sami'na wa ta'na. Kita nggak punya pilihan lain. Nah itu fenomena hari ini. Fenomena globalnya, negara-negara maju ya sudah tergabung di dalam World Bank. World Bank itu adalah saham-saham negara maju. Amerika, Jepang, Perancis, Jerman. Ya, ketika kita pinjam sama World Bank sebetulnya kita tergantung sama negara-negara maju. IMF juga demikian. Jadi inilah faktanya hari ini. Bahwa ya utang ini adalah politik ketergantungan. Jadi negara maju menciptakan politik ketergantungan agar negara-negara berkembang ini bisa dijadikan sebagai lahan basah bagi negara maju untuk mempertahankan keadidayaan. Dengan utang tadi mereka mudah saja untuk mengubah konsep negara-negara berkembang yang awalnya agak sedikit sosialisme menjadi kapitalisme. Yang agak tertutup proteksionisme menjadi ekonomi yang terbuka. Ya kita bangga satu sisi sama Korea Utara. Mereka negara yang penuh dengan keterbatasan tapi berani melawan hegemoni Barat, melawan hegemoni kemapanan. Tapi itu negara otoriter. Tapi mereka berani melawan kemapanan. Akhirnya mereka ya disegani oleh dunia. Karena mereka punya kemandirian. Mereka punya pendirian. Beda ya kayak negara-negara yang memang belum jelas adanya ini. Utang boleh, tidak utang juga boleh. Akhirnya kita tidak diperhitungkan secara global. Ya, inilah fakta yang terjadi sekarang. Nah, inilah mengapa utang luar negeri ini menjadi ya komoditas politik. Bahkan menarik kalau kita kaji di dalam pendekatan ekonomi politik. Dan ini ya yang menarik, utang luar negeri ini adalah konsep baru ya sejak abad ke-18. Faktanya sebelum abad ke-18 ya banyak negara-negara yang sudah relatif maju tanpa adanya utang. Kita nggak perlu berutang tapi tetap bisa menjadi negara maju. Syaratnya agar kita solid ya. Syaratnya apa? Solid. Jadi harus dibangun soliditas, kerekatan antar bangsa. Harus satu suara. Jangan bercerai-berai baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Kita harus berjamaah. Bangun ekonomi kita, bangun sosial kita, bangun politik kita secara solid. Nah, Indonesia hari ini ya berantakan politiknya, kacau sosialnya, runtuh ekonominya, karena sudah diobok-obok sama kekuatan eksternal. Di dalam Islam sebetulnya kita punya solusi, kita nggak perlu berutang. Ya karena utang itu hanya menjadikan orang kaya tambah kaya saja. Ya, makanya dalam paradigma Al-Hasyr ayat 7 itu kaila takuna dulatan bainal agniya. Jadi
utang itu justru menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju. Jadi modalnya hanya berputar-putar di kalangan negara-negara kaya saja, sampai kapanpun kita nggak akan pernah keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Maka di dalam Islam ada yang namanya zakat. Maka perlu kita berdayakan zakat agar kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, keluar dari lingkaran ketergantungan. Maka kita perlu menciptakan soliditas masyarakat yang makmur sejahtera di atas prinsip kebersamaan. Islam mengajarkan itu, prinsip tasamuh, prinsip kebersamaan, prinsip soliditas, dengan prinsip takapul, saling menjamin, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Baik, kita doakan mudah-mudahan Indonesia semakin maju saja. Tidak ada negara yang berani intervensi pada suatu hari nanti. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi pertimbangan. Tentu saja penjelasan saya ini tidak menjadi mutlak adanya. Anda boleh punya pendapat. Silahkan baca artikel, silahkan baca referensi sebanyak-banyaknya agar bisa bertambah wawasan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.